kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya ya. Kita masih tetap semangat walaupun mungkin saya tahu udah bosan ya, udah bosan kuliah kayak gini, udah bosan mungkin di rumah saja. Tapi ya saya berharap tetap kalian semangat ya, semangat. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya nanti apa yang terjadi di depan kita nanti akhirnya ya. Oke, hari ini setelah Lebaran kita menyambung materi kuliah kita. Jadi materi kuliah kita sekarang pertemuan 12 ya, adalah luas daerah. Itu integral AB fx dx ya. Ini rumusnya. Jadi ini termasuk integral tentu ya, karena dia pakai batas. Yang kedua itu volume. Volume benda putar, ingat lagi rumusnya ada pi. Ini jangan sampai lupa ya, pi. Kemudian masih ada batasnya AB. Kemudian fungsinya jangan lupa ini harus dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Gitu. Jadi rumus-rumus ini tolong diingat lagi karena soalnya seperti apapun fungsinya dia nanti rumus ini yang. Kemudian kemarin kita belajar integral eksponensial asli. Asli ya. Itu integralnya adalah G pangkat X dx, maka hasilnya juga E pangkat X plus C ya. Jadi kalau integralnya E pangkat 2X dx, berarti 1/2 E pangkat 2X plus C. Jadi konsep-konsep dasar ini itu harus diingat dan diulang. Nah, jadi semua mata kuliah lah. Semua mata kuliah kalau di rumah saja kalian selain ngerjain tugas, jadi karena di rumah saja ya udah diulang-ulang materinya, dibuat kayak ini ada bagan-bagan, atau kalau saya dulu kalau di rumah tuh beli karton besar itu saya tulisin semua rumus, semua mata kuliah itu. Kalau ada rumusnya saya tulisin tuh, saya tempel-tempel di dinding kamar. Jadi setiap hari tuh kalau mau tidur saya cek dulu, oh rumus ini rumus ini gitu. Jadi cari cara walaupun kalian di rumah, tapi kalian tetap ada semangat lah untuk belajar gitu ya, gimana pun caranya. Jadi ini materi yang hari ini nggak banyak ya. Jadi silakan dibuka lagi yang udah saya kirimkan hari Senin ya, kalau nggak salah saya kirimkan hari Senin. Itu materi kita hari ini nggak banyak, sedikit. Cuman yang penting adalah walaupun materinya sedikit, kalian paham itu konsepnya seperti apa. Ini yang 3 komponen ini tolong diingat juga karena ini masih bahan ujian ya. Ini bahan UAS. Bahan UAS ya. Oke, jadi kita bahas yang pertemuan kita hari ini. Ya, pertemuan kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Kita bahas ini, silakan buka di slide kalian masing-masing bahannya. Kemana? Mana? Bentar ya, saya foto absensi dulu, nanti takut lupa. Kalian boleh buka dulu slide yang udah saya kirimkan kemarin, dibuka.
Kemudian dibaca, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti. Oke, jadi kita masuk materi hari ini, yaitu integral logaritma ya. Logaritma asli. Oke, kemarin eksponensial, sekarang logaritma. Jadi sebenarnya dia ada hubungan ya, eksponensial itu sama logaritma. Oke, ini kita lihat definisinya. Definisi logaritma asli itu tulisannya ln ya. Kalau di kalkulator juga bisa lihat tuh, kalkulator ilmiah itu ada ln, artinya logaritma. Jadi kalau kita tulis fungsinya itu adalah ln itu sama dengan ini ya. Ln itu sama dengan integral 1 sampai x. Jadi batasnya 1 sampai x. Untuk fungsinya seperti dt, di mana x-nya harus positif gitu ya. Kemudian fungsi ini bergantung pada fakta bahwa integral fungsi kontinu senantiasa ada. Jadi fungsinya selalu kontinu gitu ya. Terus menerus ya, artinya tidak dia punya nilai terus gitu. Jika x-nya besar dari 1, maka ln x dapat ditafsirkan secara geometris sebagai luas daerah. Ya, di bawah hiperbola y sama dengan seperti T, di mana batasnya T sama dengan 1 sampai X. Ini gambarnya lupa saya cantumkan, jadi gambarnya nanti seperti ini. Ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi dia tidak sampai ke X, tapi menuju X ya. Jadi batasnya 1 sampai X. Fungsinya adalah seperti ya. Kemudian kalau dia luasnya nanti dibalik, batasnya X sampai 1 ya, jadi dia luasnya negatif ya. Jadi karena batasnya dibalik, maka luasnya negatif ln X. Kalau ini luasnya adalah ln X gitu ya. Jadi itu kira-kira gambarnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah uraian ya, uraian dari gimana cara kita mencari integral yang berhubungan sama ln x. Jadi yang harus diingat itu ini, rumusnya ini. Ya, harus diingat itu. Jadi integral seper x dx itu adalah ln x tambah c ya. Kemudian kalau nanti ketemu integral misalnya seper 2x dx, ini gimana? Berarti kalian keluarkan dulu angkanya. Bentuk dia jadi seper x gitu. Ya, dibentuk dulu angkanya, nanti dirubah jadi seper x. Ntar saya record ya. Record. Kemudian oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi yang harus diingat itu adalah integral seper x dx itu adalah ln x plus c ya. Kemudian kalau misalnya soalnya itu berubah, ya soalnya berubah, kelihatan nggak di layar ininya, slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Oke, jadi kalau misalnya integral seper 2x dx, berarti angkanya kalian keluarkan dulu. Kita ciptakan dia tetap bentuknya ini, seper x ini, supaya nggak bingung ya. Jadi keluarkan setengahnya, ya. Tinggalkan seper x-nya di dalam. Gitu. Yang kita cari adalah integral seper x dx.
Jadi hasilnya adalah setengah ln X plus C ya. Plus C. Jadi ini dikasih ya gitu aja. Jadi kenapa ada beberapa buku dia kasih tanda mutlak karena X-nya itu nggak boleh negatif gitu ya. Karena ln itu X-nya selalu positif. Jadi di awal-awal tadi kan udah disampaikan X-nya harus besar dari 0 ya. Jadi beberapa buku dia wajibkan pakai tanda mutlak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada angka yang lain, juga pokoknya kalian keluarkan, ciptakan dia jadi seper X. Baru bisa kita lebih mudah ya. Misalnya integral, misalnya 2 per X dx. Berarti ini hasilnya apa? Berarti 2-nya keluar ya. Ya, 2 ln X ya. 2 ln X plus C. Oke, gitu kira-kira. Jadi angka-angka yang berada di sekitar seper X itu kita keluarkan dulu. Baru nanti seper X-nya kita cari. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan slide-nya. Bentar ya. Kalau tinggal tanda mutlaknya salah. Gimana ya, nanti takutnya beberapa soal itu nanti jadinya X-nya bebas gitu, karena X-nya kan ini nggak boleh negatif, nggak boleh kecil dari 0 gitu ya. Asal boleh kalian buat di sini X-nya tidak pakai tanda mutlak, tapi buat syaratnya, ada syarat gitu. Syaratnya kalian buat di sini nanti X-nya harus positif gitu. Jadi dikasih informasi. Tapi kalau udah pakai tanda mutlak, orang udah tahu, oh X-nya nggak boleh negatif gitu. Kalau tanda mutlak itu kayak identitas gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian buat nggak pakai tanda mutlak nggak apa-apa, tapi harus ada ini syaratnya. Syaratnya harus X-nya positif gitu aja. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Oke, contoh soal saya kasih hanya 2 ya. Satu yang integralnya tak tentu, satu integralnya tentu ya. Jadi sebenarnya soalnya banyak. Nanti silakan dicari sendiri, dikembangin, dibuat video untuk tugas ya. Jadi tugasnya nanti soal yang kalian temukan atau soal ini mau dirubah angkanya juga boleh. Nanti kalian terangin, kalian videonya kalian jadikan itu tugas ya. Oke, saya sampaikan dulu cara mencari contoh soal nomor 1 dan nomor 2 yang ada di slide ya. Jadi untuk contoh soal nomor 1 itu yang penting adalah kalian dulu lihat soalnya, ini soalnya masuk kategori apa gitu. Kita lihat nomor 1 ini dia pertama tidak ada batas ya, berarti ini termasuk integral tak tentu. Jadi integral tak tentu syaratnya adalah dia nanti diakhiri dengan plus C. Itu jadi ditemukan dulu identitasnya ya, cari dulu identitasnya. Kemudian cek lagi apakah ini soal substitusi atau parsial. Oke, kalau parsial dia harus punya 2 bentuk ya. Itu yang harus kalian ingat. Parsial itu wajib punya 2 bentuk. Kalau substitusi dia harus punya turunan di dalamnya. Ya, harus punya turunan di dalamnya. Kalau kita lihat soal ini, kita lihat yang ada unsur X-nya. Yang ada unsur X adalah 2X tambah 2. Punya turunan nggak dia? Oh, ternyata ada turunannya. Turunan 2X plus 2 adalah 2, kan? Jadi di sini kita simpulkan, oh dia punya turunan nih. Kalau misalnya kita kerjakan pakai integral tak tentu, biasa bisa nggak ya? Nggak bisa, susah ya. Karena dia punya 2X plus 2. Kecuali dia X berdiri sendiri, itu bisa kita kerjakan. Oke,
karena udah kita lihat nih bentuk soalnya harus pakai substitusi, kita kerjakan pakai integral substitusi. Integral substitusi ya. Oke, jadi soal nomor 1 itu kita misalkan di sana kan ada 2x plus 2 ya. Sebelum 2x plus 2 saya tuliskan dulu soalnya. Oke, integral 1/2x plus 2 dx. Berarti kan yang kita misalkan yang ada unsur x-nya ya. Misalkan U adalah 2x plus 2. Berarti turunannya adalah 2 ya. Turunan 2. Kemudian di soal kita dia butuh dx. Oh, berarti kalau dx saja, ini pindah tempat ya. Ini pindah tempat atau kali silang. Berarti kalau dx saja, berarti du per 2 itu adalah dx. Jadi kita kan di soal kita butuh dx. Ya, butuh dx. Berarti dx-nya yang kita cari. Oke, dari sini kita bisa selesaikan. Berarti dari sini soal kita menjadi 1/u ya, 1/u karena 2x plus 2-nya kita ganti u, dx-nya kita ganti du per 2. Sehingga kita kan pahamnya konsep kita itu kan yang rumus tadi ya, integral 1/x dx itu adalah ln x plus c kan. Jadi kita balikin ke sini semua. Berarti kalau misalnya dia 1/u du, berarti kan hasilnya ln u plus c kan. Ya, jadi soal kita karena ada angka 2 di penyebut, berarti ini kan pecahan nih 1/2. Ini kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dia supaya bentuknya jadi integral 1/u du gitu. Jadi kita ciptakan dia seperti konsep yang kita tahu supaya nggak bingung gitu ya. Oh, kita tahunya 1/x dx itu ln x. Berarti 1/u du itu berarti ln u. Ya udah kita ciptakan dia sama persis sama yang kita tahu gitu. Berarti angka ini keluar. Jadi kan ini dianggap ada 1 di sini. Berarti 1/2 kita keluarin. Ya, kita cari integral 1/u du gitu ya. Jadi kita tinggal fokus dengan 1/u du-nya saja. Oh, 1/u du-nya itu hasilnya apa? Ln u kan? Berarti setengah ln u plus c. U-nya kembalikan ke ini soal. Ya, kembalikan ke soal. Berarti setengah ln 2x plus 2 tambah c kan? Nah, gitu. Jadi kalian fokus ke konsep gitu. Oh, saya ingatnya rumus ini. Jadi dibalikin dia ke rumusnya yang awal gitu. Jadi apapun nanti angkanya kalian singkirkan dulu atau dikeluarkan dulu supaya gampang kita mengintegralkan yang 1/x dx-nya atau 1/u du-nya. Oke, untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Jadi soalnya bisa diganti ya, misalnya 2x tambah 2 kalian ganti misalnya dengan 4x kurang 5 3x tambah 1, boleh terserah aja, angkanya bisa diganti asal konsep penyelesaiannya sama. Oke, untuk nomor 1 ada yang mau tanyakan? Bu, Enggak ya? Ya. kalau sampai ln u aja, apakah salah? Nggak bisa, nggak selesai berarti. Karena kok soalnya tidak dalam U ya. U-nya itu tujuannya hanya membantu. Jadi dalam X, maka hasil akhirnya tetap dalam X. Dikembalikan lagi dia dalam X. Jadi soal sama akhir harus sama gitu ya. Jadi sama kayak kita punya tujuan. Jadi soal itu ibarat tujuan. Ya kita tujuannya mau kemana, misalnya mau ke mall, ya kita harus ke mall nyampainya, jangan nyampainya ke pantai atau nyampainya kemana gitu. Jadi sama kalau soalnya dalam X,
berarti endingnya ya dalam X. Kalau soalnya dalam U, berarti endingnya dalam U gitu. Jadi apa yang awal ya itu akhirnya gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 ini pakai batas ya, pakai batas. Nomor 2 itu dia pakai batas 0,4 ya, 0,4 X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2 dx. Oke, jadi soal ini kita analisis dulu. Oh, ternyata soal ini dia cuman bentuknya satu nih, cuman satu ini aja, X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2. Ini nggak bisa kita selesaikan pakai parsial. Berarti kita cek lagi dari 2X ini, ada X yang di atas, ada X yang di bawah. Mana yang merupakan turunan? Yang menghasilkan turunan gitu. Kalau yang di atas berarti turunannya kan 2X, yang di bawah nggak ada 2X. Berarti kita lihat yang di bawah, turunan yang di bawah apa? 3X pangkat ya 3X kuadrat ya, 3X kuadrat, jangan lupa pangkatnya dikurang 1. Berarti kan X kuadratnya terhubung dengan yang di atas. Berarti kita ambil yang menghasilkan turunan. Yang menghasilkan turunan adalah yang di bawah. Makanya kita memisalkannya yang menghasilkan turunan, yaitu yang di bawah, X pangkat 3 tambah 2. Gitu. Kemudian turunannya apa? Turunannya berarti du per dx adalah 3x kuadrat gitu ya. Sekarang perhatikan di soal kita hanya ada x kuadrat, tidak ada angka 3 kan? Berarti 3-nya kita ganti posisi sama dx atau kali silang gitu ya. Berarti du 3-nya pindah ke di bawah du, jadi du per 3. Dx-nya pindah dekat x kuadrat gitu. Ya. Karena di soal kita adanya x kuadrat dx gitu ya. Jadi sesuaikan sama soal. Sehingga soal kita kalau kita rubah ini adalah 0,4 ya. X kuadrat dx-nya ganti dengan du per 3. Kemudian x pangkat 3 tambah 2 itu ganti sama u gitu ya. Berarti kan kita tulisnya kayak gini, seper U. Boleh ini disingkirkan dulu jadi ada angka 1 di sini ya. Jadi anggap aja kalau nggak ditulis berarti ada angka 1 di depannya gitu ya. Seper U, kemudian ini DU per 3. Gitu. Balik lagi konsep kita tadi. Jadi kita kembalikan semuanya balik-balik ke konsep. Jadi konsep kita kan seper U DU itu hasilnya ln U plus C kan. Jadi kita kembalikan ke konsep ini. Berarti harus kita ciptakan integral seper U DU. Berarti yang 3 ini gimana? Yang 3 ini kan dia penyebut ya kita pindahkan. Jadi kita letakkan di luar saja. Di luar. Kemudian kita ciptakan seper U DU gitu. Ya, kita ciptakan dia jadi seper U DU. Oke, sekarang kita fokus hanya integralkan seper U DU. Seper U DU kan ln U ya. Berarti kan hasilnya jadinya sepertiga ln U ya, batasnya masukin, batasnya 0 dan 4 ya. Sebelum masukin batas, U-nya kembalikan dulu ke dalam X. Berarti kan X-nya ini X pangkat 3 tambah 2 ya. Berarti sepertiga ln X pangkat 3 tambah 2, masukin batasnya 0 dan 4. Berarti 4 ganti ke dalam X. Berarti sepertiga ln 4 pangkat 3 kan berapa ya? 4 pangkat 3 64 ya. 64 tambah 2 berarti 66 kan? Dikurang 0 di pangkat 3 0. 0 tambah 2 2. Langsung aja seperti ini. Di dalam ini harga mutlaknya. Gitu ya. Oke. Jadi tapi kalkulatornya nggak bisa kayak gini. Kita satu-satuin aja. Nanti kalau ngitungnya harus pakai kalkulator ya. Jadi kita buat satu-satu aja. Ln 66 dikurang sepertiga ln 2 gitu ya.
Jadi nanti cari kalkulator len 66 ini apa, len 2 ini berapa gitu. Tapi kalau sampai sini aja benar. Sampai sini aja benar. Kalau mau disederhanain boleh. Kalau sederhanain berarti sepertiganya keluar ya. Sepertiganya keluar. Jadi ini sepertiga keluar. Terus buka kurung. Len 66 dikurang len 2 gitu ya. Kalau kita pakai kalkulator ya. Jadi sampai sini juga boleh. Kalau nggak mau disederhanain sampai sini boleh. Mau disederhanain sampai sini boleh. Kalau mau cari hasilnya berarti pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Nanti di sini hasilnya ini ya. Ini hasil kalkulator ya. Hasil kalkulator. Tapi kalau nggak mau pakai kalkulator ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Sampai sini juga benar gitu. Yang penting nilai batasnya udah masuk gitu ya. Nilai batasnya udah masuk. Oke, jadi nanti kalau mau buat soal seperti ini sampai sini juga boleh, mau sampai di sini juga boleh gitu. Yang penting nilai batasnya udah masuk. Karena ini kan nilainya wajib pakai kalkulator ya, nggak bisa manual. Jadi saya nggak paksakan harus ada nilai akhir karena kalau pakai kalkulator ya semuanya pasti dapat ya pakai kalkulator. Oke, jadi untuk materi logaritma asli saya cuma kasih contoh 2. Kalau mau cari contoh yang lain boleh, banyak ya di buku, banyak di Google juga banyak gitu. Silakan bebas mau ambil soal yang dari saya, boleh juga mau diganti nanti nilai X-nya silakan, tapi hati-hati ya kalau merubah soal, jangan sampai nanti konsepnya salah gitu ya, karena di sini pakai integral substitusi, berarti di dalamnya harus ada turunan. Jadi dasarnya integral substitusi wajib punya turunan gitu ya. Oke, jadi ini 2 contoh yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, kita masih ada waktu. Kalau ada yang kurang jelas atau ada punya contoh lain, udah coba ngerjain tugasnya, terus ada masalah, silakan sampaikan. Bu, Ya. Kan tadi itu ada yang sepertiga dalam kurung len 66 dikurang len 2 ya, Bu. Kalau misalnya pakai kalkulator, len 66 itu ada 4,19. Terus Itu len hasilnya 2-nya, ya. iya. Terus len 2-nya 0,69. Jadi selesaikan dulu. Kenapa Bu jadi hasilnya jadi len 33, sedangkan Ya, dia ini loh. Karena gini ya, kita kan ada sifat, ya ada sifat len namanya ya, sifat len. Jadi dia kalau tanda kurang dalam len itu, misalnya len A kurang len B, ya, misalnya len A kurang len B. Ini jadinya len A bagi B gitu. Itu sifat. Cuma saya nggak bahas. Sama kayak kita dulu sekolah belajar logaritma gitu. Logaritma itu kan ada sifatnya 10 buah. Jadi len ini sifatnya juga sama dengan sifat logaritma. Makanya 66 bagi 2 kan 33. iya. Nah, makanya dia tulisnya len 33 hasil dari 66 bagi 2. Bukan dikurang ya, bukan 66 kurang 2, nggak bisa karena dia punya sifat sendiri gitu. Makanya sifatnya itu saya nggak jelasin karena banyak sekali, ada 10 sifat, jadi saya nggak jelasin itu. Jadi makanya saya batasin sampai sini boleh. Takutnya nanti ini tambah ya, kalau tambah dia kali, jadi 66 kali 2 gitu. Jadi kalian bingung nanti nggak cari lagi sifatnya gitu ya. Makanya saya batasi sampai sini. Kalau mau pakai ini berarti kalian bagi 66 bagi 2 gitu. Ini jadi sepertiga len 66 bagi 2. Berarti sepertiga len 33 gitu. Jadi itu alasannya ya. Alasannya kenapa len 33 karena sifat len itu ada 10, salah satunya ya ini gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Oke, ada lagi? Oke, jadi materi kita itu ini ya,
ada sampai 4 nih ya. Saya nggak tahu kita pertemuan 13, saya cek lagi nanti ada materi satu lagi atau gimana. Nanti pertemuan 14 kita latihan semua materi, pertemuan 15 kita kuis, pertemuan 16 kita UAS ya. Jadi ini agak panjang rasa saya nih libur menjelang UAS, tapi saya nggak tahu apakah UASnya dimajukan atau tetap konsisten sama tanggal yang sebelumnya, saya nggak tahu, kita tunggu informasi. Yang pasti kemarin kan surat edarannya udah diumumkan ini ya, kalau kita liburnya sampai 31 Juli ya, 31 Juli. Jadi kita kena tuh UASnya kan 20 Juli. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya absen lagi ya, karena udah banyak masuk. Ya kan, kalau ada mau tanyain tugas atau ada mau tanyain yang lain juga boleh, silakan mau tanyain yang lain yang ada kendala di kuliah atau di apa semester 3 udah kalian isi ya KRS-nya ya? Udah, Bu. Sama Ibu, Bu. Ada ketemu saya lagi? Ada, Bu. Ada. Ada 3 semester kita ketemu ya berarti ya. Alhamdulillah, Bu. Bosan lah ya. Membosankan lah ya ketemu saya lagi. Bu, Arif mau nanya, Bu. Iya, silakan Arif. Kan kita kan udah bikin tugas video tuh, Bu. Kita kan nggak tahu nilainya berapa, Bu. Jadi kan itu nanti kan berpengaruh sama nilai akhir, Bu. Jadi ada kemungkinan misalnya nilai video kita itu kurang, Bu. Bisa nggak kita jadiin 100 gitu nilai tugas kita semuanya, Bu? Oh itu. Maksudnya di bentar, Bu. Ya, ada tambahan bentar, ya. Bu. Sebelum Ibu jawab, ini waktu di Zoom-nya 1 menit lagi, Bu. Biarin aja lah, nanti kita sambung. Kepotong nanti jawabannya, Bu. Ya kan bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, Bu. Aman tuh, nggak usah dipikirkan lagi. Oke, jadi apa namanya itu untuk tugas sebenarnya kalau video